Hai, selamat datang kembali bersama Kak Di The King Education. Di bab sebelumnya kita sudah belajar mengenai interaksi sosial. Kita tahu bahwa objek kajian utama sosiologi adalah mengenai hubungan sosial atau interaksi sosial. Nah, ternyata ketika menjalin hubungan sosial atau interaksi sosial, anggota masyarakat tidak bisa sembarangan. Ternyata ada batasan-batasan tertentu yang harus dipahami dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Sebagai makhluk pribadi maupun sosial, dalam kehidupan bersama bermasyarakat selalu dilandasi oleh adanya nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu. Maka kali ini kita akan belajar tentang nilai sosial. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab nilai sosial ini? Yang pertama adalah definisi dan konsep nilai sosial. Yang kedua, ciri-ciri nilai sosial. Yang ketiga, klasifikasi nilai sosial. Yang keempat, peran nilai sosial, dan yang kelima kita akan latihan soal. Subbab A, definisi dan konsep nilai sosial. Nilai atau value adalah prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai sosial adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Kimball Young, nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang baik dan benar dan apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai sosial adalah kualitas perilaku, kualitas pikiran, dan kualitas karakter yang dianggap baik dan benar. Nilai sosial itu tidak hanya diharapkan loh, tetapi juga diusahakan supaya bisa tercapai. Nah, nilai sosial nantinya akan menjadi pertimbangan dalam memilih dan menentukan sikap serta mengambil keputusan. Ini tentu hal yang penting, karena nilai sosial akan selalu melandasi setiap pertimbangan-pertimbangan kita. Contohnya, nilai kejujuran. Suatu masyarakat yang menjunjung nilai kejujuran, maka dalam setiap tingkah lakunya, dia akan selalu berusaha untuk mewujudkan nilai kejujuran tersebut. Kalau di sekolah berarti tidak boleh menyontek, mengerjakan soal dengan kemampuan sendiri misalnya, kemudian tidak boleh berkata bohong. Hal-hal yang seperti itu diusahakan untuk mewujudkan nilai sosial itu. Jadi harus diingat bahwa nilai menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam memilih dan menentukan sikap, serta mengambil keputusan. Karena dengan nilai sosial kita jadi tahu apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang penting dan tidak penting, serta apa yang diterima dan tidak diterima. Ternyata, nilai sosial itu bisa mengalami perubahan. Contohnya begini, pada zaman dulu, masyarakat lebih menghargai faktor keturunan atau askripsi. Misalnya, ketika seseorang itu termasuk dalam keluarga bangsawan, maka dia akan sangat dihargai di masyarakat. Bahkan kemudian ada istilah tentang bibit, bebet, dan bobot. Nah, tapi berbeda kemudian, di zaman sekarang, faktor askripsi tidak lagi menjadi pertimbangan yang sangat berharga dalam masyarakat. Karena saat ini, masyarakat lebih menghargai prestasi dan karya yang dihasilkan oleh individu. Kemudian apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan nilai sosial? Yang pertama, perubahan suatu kepercayaan dalam beragama. Seseorang yang berpindah keyakinan dari suatu agama A ke agama B misalnya, maka otomatis akan mengalami perubahan nilai juga terkait dengan nilai yang diajarkan dalam agama yang berbeda tersebut. Yang kedua, perubahan dalam nilai moral. Misalnya kalau zaman dulu, perempuan keluar malam itu dianggap perempuan yang tidak baik, perempuan yang bersikap tidak terpuji seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang sudah ada perubahan. Kalau perempuan yang keluar malam mungkin dengan alasan bekerja dan lain sebagainya, itu masih dianggap wajar. Yang ketiga adalah pengaruh media massa. Teman-teman tahu bahwa sekarang media massa itu menyajikan berbagai sumber informasi, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan wawasan masyarakat yang bisa merubah nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat adalah perubahan kondisi sosial ekonomi, dan yang terakhir adalah inovasi dalam teknologi. Ini cukup jelas ya. Selanjutnya kita bahas contoh soal nomor 1.
Nilai merupakan konsepsi atau pemikiran abstrak di dalam masyarakat mengenai sesuatu yang dianggap 1. Pantas atau tidak pantas, 2. Baik dan buruk, 3. Berharga dan tidak berharga, 4. Diterima dan ditolak. Kita ingat lagi pengertian nilai sosial menurut Robert M.Z. Lawang. Lawang menyatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, dan mempengaruhi perilaku individu yang memiliki nilai itu. Sedangkan menurut Kimball Young, nilai sosial adalah asumsi abstrak tentang apa yang baik dan benar dan apa yang dianggap penting di dalam masyarakat. Maka dari pendapat dua tokoh ini, yaitu Robert M.Z. Lawang dan Kimball Young, maka kita tahu bahwa nilai adalah konsepsi atau pemikiran abstrak tentang yang pantas atau tidak pantas, yang baik dan yang buruk, yang berharga dan tidak berharga, maupun yang diterima dan ditolak. Berarti empat-empatnya jawabannya benar. Teman-teman sudah tahu ya tipe soal seperti ini, pilihan jawabannya A, ketika yang benar adalah nomor 1, 2, dan 3, pilihan jawabannya B, ketika yang benar adalah nomor 1 dan 3, pilihan jawabannya C, ketika yang benar adalah 2 dan 4, pilihan jawabannya D, kalau yang benar 4 saja, dan pilihan jawabannya E, ketika empat-empatnya benar. Berarti karena soal nomor 1 itu empat-empatnya jawabannya benar, jawabannya adalah yang E. Subbab B, ciri-ciri nilai sosial. Sebagai sebuah pemikiran abstrak mengenai apa yang penting, yang berharga, yang ideal, dan yang diinginkan oleh masyarakat, nilai sosial memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, nilai sosial diterapkan melalui proses interaksi antar manusia secara intensif dan bukan perilaku yang dibawa sejak lahir. Jadi, nilai sosial adalah konstruksi masyarakat atau bentukan masyarakat. Seperti itu. Misalnya, karena dalam proses interaksi antar manusia yang berbeda-beda, maka dijunjunglah nilai saling menghargai. Misalnya seperti itu. Kedua, ditransformasikan melalui proses belajar yang meliputi sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah proses penanaman nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu yang disebut sebagai sosialisasi. Ini proses yang berjalan sepanjang kehidupan seorang individu. Yang kedua, enkulturasi. Enkulturasi adalah proses mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikapnya dengan adat istiadat, sistem nilai, dan sistem aturan dalam kebudayaannya. Dan yang ketiga, difusi, yaitu proses penyebaran unsur budaya dalam masyarakat. Jadi nilai sosial tidak dibawa sejak lahir, maka pewarisannya melalui proses pembelajaran, baik melalui sosialisasi, enkulturasi, maupun difusi. Yang ketiga, berupa ukuran yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti nilai ketertiban, nilai keadilan, seperti itu. Yang keempat, berbeda-beda pada tiap kelompok manusia. Nilai sosial yang berlaku di Indonesia mungkin akan berbeda dengan nilai yang berlaku di wilayah lain seperti di Eropa, di Amerika misalnya. Misalnya tentang nilai kedisiplinan. Orang Eropa, orang Amerika itu sangat menghargai waktu, mereka sangat disiplin. Berbeda mungkin dengan orang Indonesia, ketika terlambat beberapa menit masih bisa ditoleransi. Seperti itu. Selanjutnya, memiliki efek yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia. Misalnya, demi memenuhi nilai kebahagiaan, ada orang yang mencapai kebahagiaan dengan memenuhi kebutuhan material. Ada juga nilai kebahagiaan yang bisa didapatkan dengan menjalin hubungan baik dengan sesama, seperti itu. Dan yang terakhir, dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Misalnya, nilai yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli terhadap orang lain. Berbeda dengan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama atau kolektif. Maka,
Nilai yang mengutamakan kepentingan bersama akan membuat individu menjadi lebih peka, lebih berempati secara sosial. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Berikut merupakan ciri-ciri nilai sosial kecuali A. Diterapkan melalui proses interaksi sosial, B. Ditransformasikan melalui proses belajar, C. Dapat mempengaruhi kepribadian individu, D. Berbeda di setiap kelompok manusia, dan E. Memaksa individu agar berbuat sesuai kehendak bersama. Kita garis bawahi bahwa yang ditanyakan adalah ciri-ciri nilai sosial. Kita kaji satu persatu. Yang A. Diterapkan melalui proses interaksi sosial. Benar bahwa nilai sosial itu bukan bawaan sejak lahir, tetapi diterapkan melalui proses interaksi sosial yang intensif. Yang kedua, ditransformasikan melalui proses belajar. Ini juga benar, yakni melalui proses sosialisasi, kemudian melalui proses enkulturasi, dan satu lagi melalui proses difusi. Nah, yang ketiga, dapat mempengaruhi kepribadian individu. Ini juga benar. Yang keempat, berbeda di setiap kelompok manusia. Ini juga benar. Apa yang dinilai berharga di Indonesia mungkin akan berbeda dengan apa yang dinilai berharga di Jepang atau di wilayah yang lain. Nah, yang bukan termasuk ciri nilai sosial adalah yang E. Nilai tidak memaksa individu agar berbuat sesuai kehendak bersama. Jadi karena yang ditanyakan adalah kecuali, maka jawabannya adalah yang E. Kemudian ciri nilai sosial yang belum ada di sini kita tambahkan ya, yakni berupa ukuran yang turut memenuhi kebutuhan sosial. Dan yang terakhir, nilai sosial memiliki efek berbeda terhadap tindakan manusia. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya.